Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini bersama saya Nadila Erniati. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang supervisi pendidikan. Nah, membahas tentang supervisi pendidikan, tentunya kata supervisi pendidikan ini sudah sering didengar, bahkan sudah sering kita ucapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita di sini akan membahas definisi dari supervisi pendidikan, yang mana jika ditinjau dari secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologi ini, supervisi berarti penglihatan dari atas, dan supervisi biasanya digunakan sebagai istilah dari pengawasan. Jadi pengawas dapat mengandung arti beragam. Di dalamnya dapat berisi inspeksi, kontrol, dan evaluasi dalam proses manajemen. Nah, dalam hal ini, pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan itu lebih banyak diterjemahkan dari bahasa Inggris, yang dari makna controlling dalam bahasa Inggris daripada inspecting dan evaluating dari bahasa Inggris, yaitu supervision yang artinya pengawasan. Secara terminologi, selain pengertian dari kata supervisi yang sudah kita jelaskan tadi, arti supervisi itu dipakai sebagai supervisi pengajaran atau supervisi pendidikan, yang mana nanti kita akan menjabarkan definisi dari supervisi pendidikan. Supervisi itu yaitu segala aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Jadi di sini supervisi yaitu aktivitas pembinaan. Nah, dalam hal pendidikan, supervisi pendidikan itu pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu dari pendidikan. Jadi, dalam hal ini, supervisi pendidikan yaitu perbaikan, pengawasan dari pembinaan fungsi pendidikan. Pendidikan itu harus terus melakukan perbaikan agar mutu dari pendidikan bisa tercapai. Nah, setelah kita membahas tadi definisi pengertian dari supervisi pendidikan, kita lanjut kepada prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Dalam lingkup pendidikan, kepala sekolah sebagai supervisor, yang mana dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang mana prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah, mengandung ciri-ciri yang pertama yaitu kegiatan supervisi itu dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Nah, dalam prinsip ilmiah yang terakhir yaitu setiap kegiatan supervise dilaksanakan secara sistematis atau terencana. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis, mana prinsip demokratis ini diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru itu merasa aman untuk mengembangkan tugasnya di sekolah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Nah, dalam prinsip ini mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi yakni sharing of ide, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan prinsip yang terakhir yaitu konstruktif dan kreatif. Setiap guru itu memiliki potensi yang mana untuk mengembangkan potensi tersebut harus memiliki jiwa-jiwa kreatif dan inovatif. Nah,
Dalam hal ini, supervisi itu mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Nah, kita sudah mengetahui nih prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan ini yaitu memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas. Kalau di sekolah itu di kelas, supervisi pendidikan memiliki tujuan yang mana tujuannya untuk memberikan layanan, untuk memberikan bantuan, untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di dalam kelas. Yang mana gilanya untuk meningkatkan kualitas dari siswa dalam belajar. Jadi di sini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan guru dan meningkatkan kualitas siswa. Nah, ada pendapat menurut ahli yakni Made Pidarta, tujuan dari supervisi pendidikan menurut Made Pidarta yaitu yang pertama, membantu menciptakan lulusan yang optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi dari masyarakat setempat. Dan yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Nah, jadi dari tujuan-tujuan yang sudah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar agar lebih baik ke depannya, membantu guru untuk meningkatkan kemampuan kinerjanya dalam pembentukan pribadi anak di dalam kelas. Fungsi dari supervisi pendidikan yang mana secara umum fungsi dari supervisi pendidikan yaitu yang pertama, mengkoordir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, yaitu memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, yaitu memberikan fasilitas dan penilaian secara terus-menerus. Yang keenam, yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Dan yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi sehingga merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru di sekolah. Terkait fungsi tadi, menurut Ahmed Tembun, terdapat fungsi-fungsi dari supervisi pendidikan, yakni yang pertama yaitu fungsi penelitian. Dalam hal ini, dapat mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dialami. Nah, yang kedua yaitu fungsi penilaian. Dalam fungsi penilaian ini dilakukan berbagai cara, seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, yang mana dalam fungsi perbaikan ini usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun secara kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka di sekolah. Nah, dan yang terakhir yaitu fungsi pembinaan. Dalam hal ini untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dalam fungsi pembina, adanya suatu pelatihan. Dalam fungsi pembinaan ini adanya suatu pelatihan dalam melaksanakan cara-cara baru dalam suatu pengajaran yang diberikan kepada siswa. Guru di sini dituntut untuk melakukan sebuah cara baru. Nah, dalam hal ini pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan dari supervisi. Nah, jadi ada 4
dari fungsi menurut Waltenburg tadi. Nah, kegiatan yang paling penting dan paling utama dari supervisi yaitu pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya untuk mencapai atau memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Jadi di sini supervisi itu memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki sekolah, memperbaiki mutu dari pendidikan. Menurut Ari Kunto 2004 bahwa ia mengidentifikasi sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama supervisi akademik. Ini supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi administrasi, yang mana supervisi ini cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Dalam supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan meningkatkan dari kualitas sekolah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tadi 3 kategori, yang selanjutnya kita akan membahas materi tentang peran dari supervisi pendidikan. Supervisi itu berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya tadi, tampak jelas bahwa supervisi itu adalah seorang supervisor yang mana berperan sebagai yang pertama yaitu peran supervisi atau supervisor, namanya supervisor. Yang pertama yaitu perannya sebagai koordinator. Ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang berbeda di antara guru-guru. Nah, peran yang kedua yaitu sebagai konsultan, yang mana mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok. Dan yang peran yang ketiga yaitu pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam hal membantu guru-guru untuk meningkatkan kinerjanya dalam pembentukan pribadi anak secara optimal dan secara maksimal. Nah, peranan supervisi yang terakhir yaitu sebagai evaluator, yang mana supervisi pendidikan sebagai evaluator membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Nah, sehubungan dari peran supervisor dalam kegiatan supervisi, menurut Amatembun menyatakan terdapat ada 4 fungsi dari supervisor tersebut. Yang pertama, supervisor sebagai peneliti, yang mana meneliti berbagai keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu supervisor sebagai penilai atau evaluator, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi dari pendidikan. Yang selanjutnya yaitu supervisor sebagai memperbaiki atau improver, yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi. Dan yang terakhir yaitu supervisor pengembang atau developer, yaitu mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan ini sebagai aktivitas pembinaan, pengawasan, perencanaan untuk membantu guru dalam melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, supervisi pendidikan memiliki tugas mengajar siswa untuk meningkatkan kualitas siswa di suatu sekolah. Jadi, supervisi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan dari
kinerja guru, serta peningkatan dari kualitas siswa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.